Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari dan sampai detik ini. Karena kemurahan Tuhanlah kita masih bernafas, diberikan tubuh dan kekuatan, dan kita dapat menjalani hari-hari kita karena Tuhan terus menopang kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah yang maha kuasa, maha mulia dan maha suci, maha kasih dan maha adil. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, kami masih hidup, kami ada. Dan karena kemurahan-Mu juga, Engkau memberkati kami, Engkau menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami. Kami mohon ampunilah kesalahan kami. Basuh dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan pada hari ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya, dan kami mohon kepadamu, tolonglah kami oleh Roh-Mu. Tolonglah kami agar kami dikuatkan untuk dapat mengikuti dan memahami dengan benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah siapakah yang boleh datang di hadapan atau naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di dalam ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia, agar kita bisa hidup di dalam tempatnya yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus, dan Dia mengharapkan kita kudus di hadapannya, seperti juga Dia adalah Allah yang kudus. Nah, siapakah yang datang, yang boleh datang ke hadapan Tuhan? Jawabannya di sini adalah kita melihat orang yang seperti apa yang diakui oleh Tuhan di hadapannya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 24 ini, maka kita melihat jawabannya di sana. Yang pertama adalah orang yang bisa datang ke hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki tangan yang bersih. Di dalam ayatnya yang keempat, orang yang memiliki tangan yang bersih. Nah, apa itu artinya tangan yang bersih? Ini menyangkut perbuatan. Ini mewakili perbuatan kita yang nyata, yang terlihat, yang kita lakukan.
Kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang ternoda dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah orang yang boleh datang ke hadapan Tuhan? Yang kedua, yang bisa datang ke hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang murni. Ayat 4 pasal 24. Ya, bersih di luar saja tidak cukup. Bersih perbuatan, bersih kelakuan tidak cukup. Kita juga harus bersih di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam niat, di dalam motif. Kita harus benar-benar bersih, murni. Itu syarat di hadapan Tuhan. Jadi baik perbuatan maupun pikiran dan hati dan niat, semuanya adalah harus murni dan bersih di hadapan Tuhan. Dan alasan yang ketiga, siapakah yang boleh datang di hadapan Tuhan? Yang bisa datang di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa yang palsu. Kepada apa yang palsu. Saudara, ungkapan menyerahkan diri di situ ialah berarti mempercayai sesuatu. Mempercayai sesuatu. Menyerahkan diri kepada apa yang palsu artinya mempercayai kebohongan. Kita berbohong agar apa? Agar kita mendapat apa yang kita inginkan. Dan jika kita berbohong, sadarlah bahwa kebohongan itu dimulai dari hati yang jahat, hati yang tidak baik, hati yang tidak bersih. Kita menyembah kepalsuan dengan cara apa? Memproklamirkan, mengumumkan, atau memaklumkan kebohongan demi mendapat sesuatu bagi diri kita. Nah, itu. Yang keempat, saudara, siapakah yang boleh datang ke hadapan Tuhan? Yang boleh datang ke hadapan Tuhan adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Itu semua ada di ayatnya yang keempat. Saudara, kita perhatikan di dalam poin yang ketiga tadi, ucapan kita. Ucapan kita termasuk kata-kata yang kita ucapkan maupun kata-kata yang tertulis di sini. Jadi di sini saudara, di bagian firman Tuhan ini dalam perikop Mazmur 24 ini, bahwa Tuhan menuntut semua kualitas kemurnian dan kebenaran bagi mereka yang mau memasuki tempat kudusnya. Kekudusan dan kesempurnaan moral Allah menuntut agar apa? Setiap kita, setiap umatnya hidup di dalam kekudusan dan menghampirinya secara pantas. Relasi dengan Allah dibangun dalam kemurnian umatnya. Anggota umat Tuhan yang mengejar kemurnian dan kekudusan hidup akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamat kita di dalam ayatnya yang kelima. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 24 ini diakhiri dengan fokus penyambutan Raja Kemuliaan. Siapa Raja Kemuliaan? Pada zaman dulu, pada Perjanjian Lama atau di zaman umat Israel, Perjanjian Lama, para imam akan menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan umat secara bersahut-sahutan pada masa itu. Jadi dari dalam pintu gerbang bait suci, para imam itu akan berseru, siapakah Raja Kemuliaan itu? Lalu dari luar pintu gerbang, umat Tuhan merespon dengan, Tuhan gagah dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, demikian juga sebaliknya. Dan seterusnya hingga ayatnya yang ke-10. Mulai ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Jadi ketika pintu gerbang itu dibuka, ini menggambarkan kerinduan umat Tuhan untuk apa? Untuk merasakan, untuk mengalami hadirat Allah di antara mereka. Mesias adalah Raja Kemuliaan yang menang atas maut dan atas dosa. Dan ia duduk di atas tahta. Ia akan datang, ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah kita merindukan kehadirannya di dalam kehidupan kita? Dan kita rindu untuk berjumpa dengannya kelak di dalam kekekalan dan di dalam kekudusan. Biarlah itu menjadi renungan bagi kita. Dan kita akan sebagai umat Tuhan ya, yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus untuk terus mengingat akan hal ini. Siapakah yang boleh datang ke hadapan Tuhan? Tadi sudah saya jelaskan ada 4 poin. Dan marilah kita renungkan itu tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih,
atas kemurahan-Mu, atas pertolongan-pertolongan-Mu. Dan lebih lagi ya Tuhan, atas keselamatan yang telah Engkau kerjakan dan Engkau karuniakan kepada kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan iman kami menerima keselamatan itu. Kami menerima hidup kekal itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya andalan kami, dan tidak ada yang lain. Dan kami mohon tolonglah kami ya Tuhan. Apa yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini, tolonglah kami untuk benar-benar menjaga kekudusan hidup kami, luar dan dalam, perilaku, hati, ucapan, pikiran, dan lain sebagainya. Agar kami menyadari bahwa semua itu Tuhan tuntut kepada kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat. Tolonglah kami untuk hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.